Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Laboratorium Kampung Inggris. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, materi yang sebelumnya ini membahas tentang 7 summaries. Kemarin sudah saya singgung ya, bahwasanya untuk 7 summaries ini ada 3 macam. Ada yang berupa berpotongan, ada yang berupa berurutan, dan juga ada yang bersamaan. Yang video sebelumnya itu kita bahas berpotongan. Nah, berpotongan ini adalah aktivitas yang dilakukan, kejadian pertama yang berlangsung dipotong oleh kejadian yang kedua. Itu dinamakan berpotongan. Nah, sekarang kita bahas kelanjutannya. Di sini adalah berurutan. Nah, berurutan ternyata ada 2 macam di sini. Ada yang sebab akibat sama tanpa sebab akibat. Nah, maksud dari kata berurutan ini saya jelaskan dulu ya, bahwasanya kalau untuk berurutan ada aktivitas pertama yang sudah selesai dilanjut oleh kejadian yang kedua. Jadi di sini adalah urut sesuai dengan namanya, gitu ya. Dan untuk urutan ini tadi juga saya singgung ada 2 macam, sebab akibat sama tanpa sebab akibat. Untuk penggunaan tensisnya itu dia sama saja, baik itu sebab akibat dan juga tanpa sebab akibat sama saja. Penggunaannya teman-teman bisa pakai 2 opsi di sini. Yang pertama, teman-teman bisa pakai past perfect, result, simple past. Kalau dunianya present, maka present perfect, result, simple present. Untuk opsi yang kedua, teman-teman bisa pakai yang simple past. Simple past untuk dunia past, simple present itu untuk dunia present. Jadi teman-teman bisa pakai dua-duanya ya. Bisa pakai yang perfect, bisa pakai yang simple gitu. Nah, di sini saya ingin mencontohkan untuk teman-teman yang tanpa sebab akibat, tapi versi bahasa Inggrisnya langsung. Contohnya, teman-teman fokus ke papan tulis ya. Ada di sini, when he had done his work, he went home. Nah, di sini dia adalah tanpa sebab akibat. Dan ini merupakan berurutan. Kok bisa ini berurutan? Kalau kita analisis secara tensisnya ya, dia adalah berurutan. Kita cek di sini. Had done itu tensisnya adalah past perfect. Dan yang selanjutnya di sini adalah he went home. When itu adalah verb 2, maka dia adalah simple past. Maka ketika ada tensis yang seperti ini, dia adalah 2 kejadian yang berurutan, di mana aktivitas pertamanya ini sudah selesai, itu dilanjut oleh kejadian kedua. Tuh. Contoh yang selanjutnya, ini adalah dunia past, dunianya present. Saya contohkan yang opsi yang kedua ya, yaitu adalah simple present, simple present. Contohnya di sini adalah she usually saves clothes after she cleans the house. Nah, ini adalah aktivitas berurutan teman-teman. Kok bisa berurutan? Kalau misalnya kita cek di dalam tensisnya dia adalah berurutan. Kita cek ya. She usually saves, tensisnya adalah simple present. She cleans the house, ini adalah simple present. Simple present itu merupakan tensis dalam berurutan. Tapi di sini dunianya present gitu. Nah, sekarang kita coba dulu, karena ini adalah simple present, maka aktivitas mana yang selesai duluan? Kalau kita amati di sini yang selesai duluan itu adalah after
she cleans the house. Ini adalah aktivitas pertama yang selesai. Yang kedua, baru di sini she usually sews clothes gitu. Apa di sini kesimpulannya? Jadi kesimpulannya atau catatannya, ketika ada berurutan dan di sini adalah simple, untuk menentukan kejadian pertama yang sudah selesainya itu dilihat dari conjunction. Tuh, kalau conjunctionnya di sini dia berupa after, when, atau dia adalah because, maka setelah conjunction tersebut dia adalah kejadian yang pertama. Dan yang tidak disertai oleh conjunction dia adalah kejadian kedua. Seperti yang saya catat tadi ya. Karena ini adalah simple, maka cara menentukan kejadian yang pertama yang duluan yang mana itu dilihat dari si conjunction. Oh, conjunctionnya adalah after, maka setelah si conjunction after ini, maka dia adalah kejadian yang pertama. Oke, itu ya, itu untuk berurutan yang tanpa sebab akibat. Yang selanjutnya di sini saya contohkan kepada teman-teman yang dia adalah sebab akibat. Contohnya misalnya adalah Indri's eyes are always red when she has cried. Jadi di sini maknanya adalah matanya Indri itu selalu merah ketika dia selesai menangis. Nah, jadi kan ini adalah sebab akibat ya, bahwasanya matanya merah itu karena dia menangis gitu. Nah, untuk ini dia itu adalah berurutan. Kok bisa dia adalah berurutan? Karena memang tensesnya ya. Indri's eyes are always red ini adalah simple present, dan juga she has cried di sini adalah present perfect. Maka ini adalah berurutan. Yang selanjutnya di sini yang contoh sebab akibat yaitu adalah when he felt tired he took rest. Nah, di sini ketika dia merasa lelah dia beristirahat. Tuh. Ini dia berurutan teman-teman, kok bisa? Karena pertama tensesnya simple past, di sini adalah simple past. Simple past, maka dia merupakan contoh dari berurutan atau penggunaan tenses dari berurutan. Nah, di sini seperti tadi ya, ketika ada simple sama simple, maka untuk menentukan kejadian yang pertama itu dilihat dari si conjunctionnya. Nah, kalau conjunctionnya itu adalah when, after, maka setelahnya dia adalah kejadian pertama. Tapi kalau conjunctionnya berupa before dan juga then, maka setelahnya adalah kejadian yang kedua. Kita lihat di sini. Conjunctionnya apa? Oh, ternyata conjunctionnya adalah when. Maka setelah when ini itu adalah kejadian yang pertama. He took a rest ini adalah kejadian yang kedua. Gitu. Oke, itu adalah contoh versi dalam bahasa Inggris. Sekarang kita coba ya cara mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan kejadian berurutan. Contohnya misalnya adalah setelah dia laki-laki menang kompetisi, dia laki-laki mendapatkan emas. Tuh. Nah, ini kan dia adalah berurutan, teman-teman. Kalau berurutan, teman-teman di sini boleh pakai dua opsi ya. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah gitu. Nah, saya contohkan keduanya di sini. Kita pakai yang atasnya dulu, yaitu adalah past perfect result sama simple past. Jadinya adalah after he had won competition. Yang selanjutnya di sini adalah simple past. Jadinya adalah he got gold.
Atau teman-teman di sini kalau tidak mau pakai yang versi pertama, versi yang kedua yaitu adalah simple past, simple past. Kita coba ya. Jadinya adalah after he won competition, he got gold. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi kita yang berupa berurutan. Jadi dalam seven summaries itu ada yang berurutan di sini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan contohnya. Biasanya soal berurutan itu bentuknya seperti apa sih? Nah, di sini ada 3 macam ya. Ada 3 macam bentuk soal berurutan. Ada multiple choice dan di sini adalah translate gitu. Nah, untuk pengerjaan seven summaries atau lebih tepatnya adalah berurutan, hal yang teman-teman harus lakukan adalah samakan dulu waktunya di sini. Jadi tentukan dulu ini dalam soalnya itu sebenarnya dia butuh apa? Butuh waktu past kah? Butuh waktu present kah? Atau dia butuh future kah? Nah, dengan cara kita cek dulu soalnya. Di sini ada kata before the boys played football, they bla 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 soto. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah tensesnya dulu. Played ini dia merupakan verb 2 dari play. Maka verb 2 tenses subject plus verb 2 itu adalah simple past. Berarti di sini kita bisa tahu nanti jawabannya itu butuh waktu apa? Ya otomatis di sini adalah past juga. Baik itu past perfect atau dia adalah past continuous atau dia adalah simple past, it means di sini waktunya harus sama ya teman-teman. Nah, coba kita eliminasi dulu di ABC-nya kira-kira yang bukan waktu past itu yang mana. Kalau yang alpha ini jelas salah teman-teman. Kenapa? Karena eaten itu merupakan verb 3. Dalam tenses itu tidak ada verb 3 aja tuh nggak ada, jadi ya otomatis alpha ini salah dan jangan dipilih. Yang kedua adalah bravo. Bravo ini ada have eaten. Have eaten ini tensesnya apa sih? Have yang ketemu dengan verb 3. Nah, kalau kita lihat tenses ternyata dia masuknya adalah present perfect. Berarti di sini nggak masuk ya teman-teman. Nggak masuk di jawabannya. Kenapa kok nggak masuk? Karena yang dibutuhkan itu adalah past. Jadi yang bravo ini salah. Yang selanjutnya di sini kita cek ada had ate. Had ketemu dengan verb 2. Kira-kira dalam tenses itu ada nggak ya rumus had yang ketemu sama verb 2? Nah, nggak ada ya, berarti otomatis Charlie itu juga salah. Salah secara apa di sini? Salah secara structure. Nah, kita lihat yang delta. Delta ini adalah at. At itu adalah verb 2. Verb 2 itu merupakan simple past. Berarti pas ya dengan yang ditanya ini. Ya, secara otomatis jawabannya di sini adalah delta. Tuh teman-teman, itu untuk mengerjakan soal seven summaries. Kalau kita amati lagi di sini ada simple past, ada jawabannya juga simple past. Berarti ini adalah merupakan berurutan, teman-teman. Yang selanjutnya contoh soal dan cara pengerjaannya itu bagaimana. Sini ada after she has made a mistake, I bla 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 it. Kita harus tahu dulu teman-teman, ini dia mau minta tenses apa atau waktu apa, past kah, present kah, atau future kah, dengan cara melihat tenses sebelumnya.
Nah, tensi sebelumnya di sini ada has ketemu dengan verb 3. Tensisnya apa ya? Kita lihat yang di video sebelumnya. Has ketemu verb 3 itu ternyata dia adalah present perfect. Oh, berarti di sini di dalam titik-titiknya itu dia butuh waktu present. Tuh. Tapi tidak harus sama, teman-teman. Kalau misalnya di sini adalah present perfect, tidak harus di sini adalah present perfect. Di sini bisa yang lain, misalnya adalah simple present, gitu ya. Nah, kita coba cari nih di sini yang dia termasuk present dan eliminasi yang mungkin bukan present. Kita coba yang alpha. Alpha itu adalah recruited. Ada ed. Ed itu biasanya kalau nggak verb 2 ya verb 3. Nah, bisa jadi di sini adalah verb 2. Verb 2 itu merupakan simple past. Oh, berarti beda ya secara waktunya. Ini kan butuhnya dia adalah present. Maka yang alpha ini salah. Yang bravo. Bravo di sini ada regret. Regret itu adalah verb 1. Verb 1 itu merupakan simple present. Nah, berarti yang bravo bisa jadi ya, teman-teman. Tuh. Oke, sekarang di sini adalah yang Charlie. Charlie di sini ada regret. Regret itu juga verb AI. Maka di sini dia juga termasuk simple present dan ini juga bisa jadi. Yang terakhir di sini adalah delta. Delta will regret. Will ketemu dengan verb SIS boleh nggak ya? Nggak boleh, berarti it means ini adalah salah. Tuh. Ada dua jawaban yang hampir benar di sini antara Bravo sama Charlie. Kalau ada dua pilihan yang benar, maka teman-teman harus pastikan subjek dan verbnya itu benar gitu. Subjek di sininya adalah I. I itu dia pakainya verb 1 atau dia pakainya adalah verb AI ya. Nah, ternyata dia pakainya adalah verb. Berarti jawabannya adalah bravo. Itu teman-teman. Itu untuk soal multiple choice yang berurutan. Cara mengerjakan soal 7 summaries gitu ya, teman-teman. Yang selanjutnya di sini adalah soal translate. Ada kalimat di sini, ketika aku selesai mengerjakan PR-ku, aku selalu tidur. Ini merupakan 7 summaries yang jenisnya berurutan. Maka yang harus teman-teman pakai untuk tensesnya ya tadi yang saya sudah sebutkan. Pakainya adalah kalau nggak perfect ya pakai simple. Masalahnya di sini kita bingung nih pakai waktu apa, past, present atau future. Dilihat dari clue di kalimat ini. Clue di kalimat ini ada kata selalu. Selalu itu menunjukkan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita pakainya adalah present. It means berarti di sini adalah present perfect dan di sini adalah simple present. Kalau sudah tahu pemakaiannya tenses apa, ya udah tinggal translate saja. Ketika bahasa Inggrisnya adalah when I have finished my homework, I selalu bahasa Inggrisnya adalah always. Tidur adalah sleep. Oke, itu adalah contoh dari soal 7 summaries, lebih tepatnya yang berurutan. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, itu adalah 7 summaries yang bentuknya adalah berurutan dan juga contoh soalnya. Nah, di sini saya punya satu pesan untuk kalian. Nah, kesabaran adalah penawar terbaik untuk menghadapi sebuah kesulitan. Jadi teman-teman di sini sabar ya dalam belajar bahasa Inggris dan
teman-teman akan mendapatkan hasilnya dari sebuah kesabaran tersebut. Oke, see you next time.